Bagi kami di sini, usaha kambing itu diistilahkan dengan rojokoyo ya. Jadi rojokoyo itu rajanya kekayaan. Jadi diharapkan dengan memelihara kambing, ekonomi warga di sini terutama bisa meningkat dan terbantu karena kondisi alam di sini sangat cocok untuk memelihara kambing maupun lembu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Haryadi dari Dusun Keroncong, Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kami di sini memelihara kambing, ada beberapa macam, di antaranya kambing Jawa, Prosbur, domba, dan beberapa jenis kambing yang lain. Kami di sini dan sebagian besar warga di dusun sini banyak yang memilih profesi sampingan berupa ternak kambing, dikarenakan bagi kami di sini usaha kambing itu diistilahkan dengan rojokoyo ya. Jadi rojokoyo itu rajanya kekayaan. Jadi diharapkan dengan memelihara kambing, ekonomi warga di sini terutama bisa meningkat dan terbantu karena kondisi alam di sini sangat cocok untuk memelihara kambing maupun lembu, khususnya kambing karena rumput banyak tersedia, baik itu yang dibudidaya maupun yang tumbuh liar, karena sebagian besar lahan di sini merupakan lahan yang sangat subur. Kambing yang dikelola oleh masyarakat di sini, khususnya kami yang tergabung dalam kelompok ternak, khususnya ternak kambing, kurang lebih saat ini berkisar antara 350 sampai mendekati 500 ekor yang dipelihara oleh warga di sini, khususnya yang anggota kelompok. Belum termasuk warga lain yang di luar anggota kelompok, kurang lebih bisa mencapai 700-an ekor. Dan kami selama ini selalu bekerja sama tentang ketersediaan bahan kambing yang untuk dipasarkan. Lalu untuk pemeliharaannya kami menggunakan kandang semi panggung supaya perawatannya lebih mudah dan kebersihannya pun lebih terjamin. Karena dengan model panggung kandang akan lebih sehat karena angin bisa masuk untuk menghilangkan aroma kotoran kambing. Cara membersihkannya pun juga jauh lebih mudah, pemanfaatan limbahnya pun juga lebih bagus, dan semuanya akan membawa kesehatan bagi kondisi ternak kambing. Untuk perawatan kandang memang tergantung dari cara pemberian pakan.
Kalau kita memberikan pakan sebagian besar berupa hijauan, biasanya limbahnya itu lebih banyak. Dalam artian kalau orang sini bilang rampen ya, itu limbah hijauan yang sudah tidak dimakan oleh kambing, itu biasanya lebih banyak. Nah, sebagian besar dari ternak kami di sini banyak yang menggunakan kombinasi dengan silase. Jadi pakan itu kita olah terlebih dahulu, difermentasi juga bisa, dan itu pemberian pakannya juga jauh lebih praktis dan limbahnya jauh lebih sedikit, sehingga kebersihan kandangnya pun juga jauh lebih terjaga. Di samping itu kualitas pakan silase itu lebih bagus daripada pakan hijauan murni, karena kandungan zat dan vitaminnya yang dibutuhkan oleh ternak itu jauh lebih lengkap dan mudah dicerna oleh pencernaan dari kambing. Umumnya peternak di sini memberikan asupan pakan terhadap ternak kambingnya itu 2 kali, pagi dan sore hari. Dan pakan yang diberikan sebagian besar masih menggunakan pakan hijauan dikombinasi dengan comboran berupa minuman dan dicampur dengan kayak ampas tahu. Lalu pakannya pun juga untuk yang konsentrat juga kadang diberikan. Beberapa tambahan lain kayak bungkil jagung, bungkil kedelai juga dijadikan sebagai campuran pakan agar nutrisinya terpenuhi untuk perkembangan penggembukan kambing, dan pertumbuhannya juga jauh lebih bagus daripada hanya pakan hijauan saja. Untuk peternak di sini, model kandangnya bermacam-macam. Ada yang bahan, terutama bahannya itu ada yang dari bambu, karena suku cadang bambu di sini lumayan banyak. Lalu ada juga yang pakai kayu gergajen, dari biasanya motong sendiri digergajikan, itu banyak yang menggunakan itu. Di samping itu juga atapnya bermacam-macam pula, ada yang pakai asbes, ada yang juga pakai plastik UV dirangkap dengan paranet. Itu jauh lebih praktis, jauh lebih hemat, juga awet, dan kesehatan kambing itu jauh lebih bagus karena cahaya matahari masih masuk, sehingga diharapkan dengan menggunakan atap yang semi terbuka, dalam artian sinar matahari bisa masuk, kondisi kesehatan kandang akan lebih terjamin karena sinar UV dari sinar matahari itu bisa masuk ke dalam kandang. Otomatis kesehatan kandang pastinya akan jauh lebih bagus buat ternak kita. Yang perlu dipertimbangkan untuk peternak sebelum mulai beternak kambing itu adalah tentang asupan pakan. Ketersediaannya harus benar-benar dipikirkan agar jangan sampai merepotkan kita di belakang hari. Di sini kami pada waktu memulai untuk usaha ternak kambing, kita terlebih dahulu menyediakan bank pakan. Dalam artian, kebetulan kami memiliki lahan, baik pribadi maupun kelompok, itu ada lahan yang tersedia. Kita tanam bahan hijauan dulu untuk asupan pakan yang cukup setidaknya untuk 35 hari. Karena umumnya pakan kambing seperti odot, pakcong, red napir, lalu indigo vera itu bisa dipanen dalam usia 35 hari. Sehingga kalau kita memiliki asupan pakan cukup untuk 35 hari, otomatis setiap hari kita sudah tidak ada kesulitan untuk masalah bahan pakan, karena ketersediaannya benar-benar sudah tercukupi. Di samping dengan bahan tambahan lain yang pabrikan maupun vitamin ataupun hasil limbah dari pabrik tahu, bungkil kedelai, bungkil jagung, dan lain sebagainya.
Umumnya peternak di sini untuk masalah vitamin itu tidak secara rutin, jujur saja, karena memang lingkup di pedesaan ini yang jelas kalau dilihat kondisi kambing agak menurun kondisinya, nggak juga konsumsi makannya nggak habis misalnya, baru kita kasih tambahan vitamin. Untuk yang sakit kita cenderung menggunakan ramuan nabati hasil bikinan sendiri, di samping juga beberapa kita menggunakan jasa dari dokter hewan untuk menjaga kesehatan kambing-kambing kita. Kita juga ada kerjasama dengan dokter hewan setempat, juga koordinasi dengan PPL setempat untuk konsultasi demi kebaikan dan kesehatan kambing-kambing kita. Tantangan terbesar peternak kondisi saat ini adalah tentang pangsa pasar. Nilai jual dari ternak kambing khususnya saat ini benar-benar turun drastis, sehingga beberapa peternak itu ada yang sedikit ngedrop ya, kan, tetapi tetap kita upayakan agar sedikit banyak kondisi apapun kita tetap harus punya ternak kambing, supaya sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan untuk anak sekolah dan lain sebagainya, kebutuhan rumah tangga, yang paling cepat bisa dicairkan adalah ternak kambing. Masalah harga kita tekankan bahwa itu tidak lepas dari rezeki dari Yang Maha Kuasa. Bagaimanapun juga kita harus bisa terima, dan semangat harus tetap dijaga untuk jangan sampai berputus asa. Suatu saat pasti harganya akan membaik. Kendala lain tentunya masalah penyakit. Terkadang penyakit itu tanpa bisa diprediksi, tahu-tahu kembung, lalu paginya sudah tidak tertolong. Yang lebih sering itu. Kalau lain hal, kendala umumnya sama dengan peternak-peternak lain. Kami di sini untuk peternak kambing memang ada kendala yang semuanya pasti akan merasakan dan mengalami. Akan tetapi di balik kendala yang ada itu keuntungan yang dijanjikan dengan peternak kambing itu sangat-sangat besar. Yang jelas orang-orang yang dahulu sebelum kita sampai memunculkan kalimat Rojokoyo itu karena memang hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di sini. Untuk kendala wajar ada dan pasti ada solusinya. Contoh, misalnya kambing kembung, kita tidak usah repot-repot, kita carikan aja air kelapa, dikasih madu boleh, dikasih kunyit juga boleh, dikasih berambang bisa, dan itu bisa jadi obat. Banyak sekali obat alami. Misalkan mencret, tinggal kita kasih daun jambu, itu pun juga sudah bisa jadi obat. Jadi kendala sangat mudah untuk mengatasi, tinggal semangat kita jaga, karena di situ ada hal positif berupa income tambahan yang bisa menjanjikan untuk kebutuhan keluarga kita. Buat generasi muda, bahwa beternak kambing saat ini bukan lagi merupakan hal yang hanya dilakukan oleh orang-orang tua yang ada di pedesaan saja. Anak-anak muda, khususnya di tempat kami di sini, sebagian besar malah anak-anak muda yang berkecimpung di peternakan kambing. Di samping yang tua-tua juga masih tetap, yang muda pun semangatnya malah jauh lebih tinggi. Dan untuk pemirsa khususnya, ya pemuda-pemudanya, monggo satukan tekad, besarkan semangat, kita sama-sama beternak kambing, karena di situ ada hal positif yang kita ambil, yang kita tarik manfaatnya untuk masa depan kita dan keluarga kita. Selamat berusaha. Kepada pemirsa yang menghendaki untuk pengadaan kambing, membeli untuk disembelih ataupun untuk dipelihara lagi, mencari bibit, bisa menghubungi kami di Dusun Keroncong, Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten
Kediri.